negara yang lebih besar, maka Prabu Kertobumi diharapkan dengan kerelaan hati, walaupun cuma sekedar abang-abang lambe, walaupun cuma di lahiriah belaka, beliau seyogyanya berkenan masuk Islam. Prabu Kertobumi akhirnya menerima usul dari Sunan Kalijaga. Dan ketika ini terjadi, Prabu Kertobumi mengajak Sabdo Palon dan Noyo Genggong untuk ikut serta masuk Islam. Dan sebagaimana sudah ditulis dalam serat Jonggo Sabdo Palon seperti yang sudah kita bacakan tadi, ditolak oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong karena mereka adalah pamomong seluruh agama di Nusantara. Sehingga tidak mungkin kalau mereka harus memilih salah satu agama. Kontrak pun dilakukan ketika kemakmuran spiritual dan material tidak dicapai selama 500 tahun. Maka Sabdo Palon akan menebarkan agama Budi kelak 500 tahun selepas kontrak selesai. Apa agama Budi tersebut? Budi artinya adalah kesadaran. Agama Budi adalah agama kesadaran, yaitu agama yang melampaui batasan-batasan agama sempit seperti sekarang, yaitu agama yang lebih mengedepankan esensi dari ajaran agama itu sendiri. Anda boleh masih beragama Islam, tetapi ketika Anda memahami esensi ajaran agama Islam Anda, sehingga tidak terjadi pertentangan dengan agama-agama lain, maka Anda telah memeluk agama Budi. Anda boleh beragama Kristen. Ketika Anda sudah mengerti esensi ajaran agama Kristen, sehingga tidak terjadi gesekan dengan ajaran pemeluk ajaran agama lain, maka Anda sudah memeluk agama Budi. Demikian juga bagi pemeluk agama Hindu maupun agama Buddha. Ketika mereka sudah mengenal esensi intisari ajaran agama Hindu dan agama Buddha mereka, sehingga tidak terjadi gesekan dengan pemeluk agama lain, maka Anda juga sudah memeluk agama Budi. Agama Budi bukan agama baru. Agama Budi adalah agama kesadaran. Agama yang memahami esensi dari agama-agama yang sudah ada. Itulah yang disebut sebagai agama Budi yang tidak disebarkan oleh Sabdo Palon. Karena pada masa puncak keemasan Mojopahit, agama Budi ini sudah tersebar, sudah meresap kepada masyarakat Jawa. Namun apa mau dikata, ternyata akhirnya karena kebanggaan semu yang meluap-luap, akhlak masyarakat Jawa, moralitas masyarakat Jawa menurun. Puncak dari penghayatan agama Budi tertuang di dalam Kekawin Sutosono yang ditulis pada masa keemasan Mojopahit oleh Empu Tantular. Sebait Kekawin tersebut mencerminkan kesadaran agama Budi yang luar biasa. Yang kita kenal dengan bait Biniko Tunggal Ikotan Hono Dharma Mangruo. Berbeda-beda tetap satu juga. Tidak ada kebenaran, tidak ada hakikat agama yang mendua. Ini adalah tanda dari kesadaran agama Budi yang sudah meresap, sudah dihayati oleh masyarakat Jawa zaman keemasan Mojopahit, sehingga karena itulah Mojopahit mencapai puncak kegemilangan. Menjadi kehilangan esensinya ketika moralitas masyarakat Jawa menurun,
di akhir masa Mojopahit. Sehingga menuju kepada keruntuhannya. Ketika ajaran agama baru ini bisa menuntun kepada esensi agama putih, maka Sabto Palon tidak akan lagi janji. Tetapi ketika belum bisa menciptakan kesadaran agama putih, maka Sabto Palon akan lagi janji. Dan spiritualitas yang berlandaskan kepada agama putih, kesadaran esensi dari semua agama yang akan disebarkan oleh Sabto Palon. Kiranya sebenarnya masih banyak yang hendak kita ungkapkan. Tetapi waktu juga yang mungkin membatasi kita. Sudah 2 jam ya. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat kita ungkapkan, terlewat kita sampaikan. Mungkin nanti dari pertanyaan rekan-rekan apa yang terlewat bisa kita ungkapkan, bisa kita munculkan. Sekian udaran saya. Kalau ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Satu hayo. Satu hayo. Sarwayu Ki Ajar. Sarwayu. Kula Heru saking Pengging Ki Ajar badhe tanglet. Nggih, monggo. Begini Ki Ajar, kan itu ada sebuah perjanjian antara Sabto Palon dan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Terus kemudian kan di dalam perjanjian itu semestinya kan ada istilahnya semacam pertanggungjawaban. Menurut saya sendiri sih, soalnya dari cerita Ki Ajar itu tadi dada saya masih terasa sesak dan ada rasa haru gitu loh Ki Ajar. Terus kok seolah-olah yang menjadi korban di setiap pertumpahan darah dari kerajaan zaman dulu hingga nanti ada kerusuhan tahun 65, pemberontakan tahun 48 sampai terakhir itu 98, itu banyak rakyat-rakyat yang kalau saya kira dikorbankan, dan itu darahnya kan tertumpah di tanah yang sekarang itu menjadi subur. Apakah demikian Ki Ajar? Ibaratnya apakah harus ada darah yang tertumpah dari masa ke masa? Apakah hal itu bisa dihindari Ki Ajar? Ngoten Ki Ajar, matur sembah nuwun. Sarwayu. Sarwayu.
setiap pintu tempat ibadah dari penganut Siwa Buddha selalu digambarkan sebuah kolo yang mengangakan mulutnya dengan gigi-giginya yang tajam. Itu menyimpulkan dari dimensi waktu dan ruang semesta. Jadi digambarkan semesta ini seperti halnya kolo tersebut. Raksasa yang mengerikan tersebut. Sehingga ketika kita memasuki tempat ibadah dari pemeluk Siwa Buddha, diibaratkan kita memasuki semesta itu sendiri. Mengapa semesta digambarkan sebagai kolo yang mengerikan? Karena memang demikianlah watak alamiah dari semesta. Sebuah kejayaan yang akan bangkit memerlukan daya pendorong kehidupan agar supaya kejayaan itu bisa bangkit dengan teguh. Dan daya pendorong kehidupan itu celakanya berasal dari darah manusia. Karena di dalam darah manusia ini ada daya hidup. Daya dari Sang Hyang Urip. Daya yang membuat manusia bisa beraktivitas dan bisa dikatakan hidup. Ditandai dengan keberadaan darah. Sehingga ketika sebuah kejayaan hendak diraih, maka pengorbanan darah itu diperlukan. Maka bagi para penekun spiritual yang sudah benar-benar menyadari akan hal ini, melihat semesta ini sangat menjijikkan. Karena amis dengan darah. Ketika kejayaan hendak dimunculkan, maka dibutuhkan pengorbanan darah. Nanti ketika hancur dan kejayaan hendak dimunculkan lagi, dibutuhkan lagi pengorbanan darah, demikian seterusnya. Sabto Palon dan Noyo Genggong sebenarnya menyadari akan hal ini. Sehingga untuk menghentikan sifat alami semesta yang meminta darah, tentu saja tidak mungkin. Yang bisa dilakukan oleh Sabto Palon dan Noyo Genggong, yang bisa dilakukan oleh Sang Hyang Ismoyo dan Sang Hyang Antogo, kalau beliau berdua lahir ke dunia. Ketika sebuah kehancuran terjadi dan kejayaan akan bangkit dan darah dibutuhkan untuk itu, maka Sang Hyang Ismoyo dan Sang Hyang Antogo mencegah supaya pengorbanan darah tidak terlalu banyak. Tidak mungkin pengorbanan darah ditiadakan. Karena kejayaan mensyaratkan, mengharuskan adanya daya hidup yang terkandung di dalam darah. Tetapi pengorbanan bisa ditekan. Diusahakan tidak terlalu banyak darah yang tertumpah. Itu pula yang terjadi ketika akhir masa Mojopahit yang sudah dijalani, diusahakan oleh Danyang Sabto Palon dan Danyang Noyo Genggong. Semesta ini memang amis darah. Maka bagi penekun spiritual yang sudah benar-benar melihat dengan mata batinnya, akan berasa muak dan sudah tidak mengingini tempat tinggal yang merah darah dan amis.
di dunia ini. Demikian Ki. Satu hayu. Satu hayu Ki Hajar, matur sembah. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Monggo silakan. Mungkin ada yang terlewat tadi, sehingga dengan pertanyaan yang dilontarkan, sesuatu yang terlewat mungkin nanti akan bisa dimunculkan. Sarwo hayu Ki Hajar. Sarwo hayu Ki Hajar. Pertanyaan mungkin ditulis ya mungkin. Suaranya agak jelas. Tes. Tes. Sudah jelas? Monggo. Sarwo hayu Ki Hajar. Sarwo hayu. Saya Nitati ingin bertanya, setelah kejadian runtuhnya Majapahit, Sabdo Palon dan Naya Genggong diajak untuk masuk Islam, kemudian beliau menolak, kemudian beliau, apakah benar, kemudian beliau, istilahnya, berdiam di Candi Ceto, begitu, Ki Hajar. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak Ki Hajar. Sarwo hayu. Ada kisah menyatakan bahwa Danyang Sabdo Palon dan Danyang Noyo Genggong tetap mengawasi
kontrak yang sedang berjalan. Tetapi dikatakan mereka tidak berada di Nusantara. Mengapa demikian? Sebenarnya ini sensitif. Sunan Kalijogo meminta sepenuhnya untuk mengelola Nusantara, berada di tangan penyebar agama barat. Sabto Palon memenuhi permintaan tersebut dan berjanji tidak akan ikut campur tangan, sehingga memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan Nusantara. Ini permintaan dari Sunan Kalijogo sendiri. Sehingga kalau dikatakan Sabto Palon dan Noyo Genggong berada di Candi Cetha, itu tentu kurang tepat. Tapi ketika Anda mendengar bahwa Sabto Palon dan Noyo Genggong selepas keruntuhan Mojopahit sementara waktu meninggalkan Nusantara, ada benarnya. Ketika bencana terjadi bertubi-tubi, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, itu semacam tengara, semacam alarm, pengundang bahwa Sabto Palon dan Noyo Genggong harus balik lagi ke Nusantara. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengaku Sabto Palon terlihat di beberapa tempat di Nusantara, itu kurang tepat. Karena sebenarnya selepas Mojopahit runtuh, keduanya sementara waktu tidak berada di Nusantara. Beberapa rekan santri pasti mendengar tentang hal ini dari orang-orang tua dulu. Ini bukan sesuatu yang baru. Cuman jarang berani yang bicara. Penampakan di beberapa tempat yang mirip dengan Sabto Palon atau mirip dengan Semar, hal itu bisa dilakukan oleh beberapa makhluk yang menyaru sebagai beliau. Dan tentu saja tidak ada dampak apapun bagi yang melihat keberadaan mereka. Karena bagi mereka yang benar-benar ditemui oleh Sang Hyang Ismoyo, sebagaimana sudah saya tuturkan dalam beberapa kesempatan yang lalu, mereka akan menemukan keberuntungan baik spiritual maupun material yang luar biasa. Ada peningkatan spiritualitas maupun ada peningkatan materialitas. Salah satu bisa spiritual saja atau bisa material saja. Akan didapatkan oleh mereka yang ditemui oleh Sang Hyang Ismoyo. Ketika Anda bertemu sosok makhluk yang mirip Sang Hyang Ismoyo dan tidak ada apapun terjadi setelah itu, artinya itu bukan Sang Hyang Ismoyo.
Orang Jawa bilang itu adalah membo-membo. Anyarurupo. Menyerupakan diri seperti Sang Hyang Ismoyo. Dan dampaknya tidak ada. Saya beberapa kali ketika melakukan manekung juga melihat keberadaan beliau. Di beberapa tempat yang wingit juga sempat berkelebat bayangan beliau. Dan saya tahu itu bukan beliau. Karena ketika beliau nampak di hadapan kita, perbawaannya lain. Kesannya di hati kita itu lain. Setrumnya itu lain. Dan dampaknya juga lain. Di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada yang bilang di satu tempat tinggal Sang Hyang Ismoyo, tinggal Sang Sabdo Palon, dipastikan bukan. Terus gimana sikap kita? Ya biasa saja, biarkan. Karena itu juga tidak berpengaruh apa-apa. Ya cuma sekedar diluruskan, bukan. Bukan. Karena konon, selepas kehancuran Majapahit, Sang Hyang Ismoyo sementara tidak menyentuh Nusantara. Sesuai dengan permintaan dari Sunan Kalijogo. Demikian ya. Satu hayo. Terima kasih Ki Hajar. Satu lagi. Saya penasaran, berarti ketika beliau, berarti ini kan kontraknya sudah 500 tahun, berarti ada kemungkinan beliau akan menampakkan kepada kita yang maksudnya hatinya sudah, batinnya sudah jernih, apakah begitu Ki Hajar? Jelas tadi apa tadi? Sudah, terima kasih. Satu hayu. Nggih. Batasnya tahun 1978. Batasnya tahun itu berarti memang sudah 500 tahun. Seharusnya memang sudah mulai masuk ke Nusantara karena Tengara ini sudah berkali-kali, apalagi sejak tahun 2004 itu bencana alam beruntun sekali. Tengara ini sudah seperti alarm menjerit-jerit. Beliau seharusnya sudah mulai masuk ke Nusantara. Dan mungkin saya belum berani memastikan. Patembayan Jawa Dipo ini adalah wadah juga yang dipersiapkan oleh beliau. Mengapa saya bilang tidak berani memastikan? Karena beliau ini biasanya hadir membimbing tidak dengan cara terang-terangan, tetapi dengan cara teka-teki, tujuannya mengasah pikiran dan hati yang dibimbing agar tidak menerima mentahnya saja. Beliau ini kalau membimbing seseorang pasti dengan sesuatu yang harus dicari maknanya, harus dipikir sendiri, harus dibuat sedikit rumit. Tujuannya agar yang dibimbing terasah pikirannya, terasah rasanya, agar mau menjalani tirakat, agar mau menjalani lelaku. Kemudian menemukan apa maksud dari beliau. Maka saya mungkin Patembayan Jawa Dipo adalah wadah yang juga dipersiapkan oleh beliau. Dan mungkin juga ada wadah-wadah lain selain Patembayan Jawa Dipo yang sudah dipersiapkan oleh beliau.
Ciri-cirinya wadah yang dipersiapkan oleh beliau adalah menebarkan kesadaran pluralitas, kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, tidak eksklusif, tidak mengajarkan satu kefanatikan, merangkul semua golongan demi satu tujuan, kemakmuran spiritual maupun material. 500 tahun sudah tergenapi, sekarang waktunya beliau masuk lagi. Dan diramalkan di dalam serat Jongko Sabdo Palon, 2056 nanti kemakmuran spiritual maupun material akan mulai menampak di Nusantara. Demikian, satu hayu. Sarwo Hayu.